kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali perkenankan kita dalam tentunya melanjutkan kajian kita yang kita terus konsisten bagaimana jadi sebuah wasiat yang baik, yaitu al-muhafadzah, yaitu menjaga kebaikan-kebaikan itu, memelihara kebaikan-kebaikan yang telah dibiasakan untuk dia mengamalkan kebaikan itu, di mana ketika dia punya kebaikan tapi berusaha untuk orang lain atau dirinya yang berusaha untuk mengubah kebaikan itu, maka dia tidak akan teratur dalam kebaikan ini. Maksudnya adalah bagaimana kita sudah terbiasa dalam kajian ini tentunya jadi meningkatkan semangat, keimanan, amal soleh, meningkatkan lagi, memeliharanya lagi, karena itu pula bagaimana ilmu saat ini musim mungkin bisa dikatakan musimnya futur. Setelah terjadi demikian, kita saksikan bagaimana beberapa masjid juga bagaimana berkurangnya jamaah dalam pengajian, hanya beberapa orang. Ini jadi musim-musimnya futur, apalagi di Kiara Condong ini saya cukup mengenal persis bagaimana kajian-kajian yang diadakan di Kirton. Dan memang kebanyakan ketika melanjutkan kitab sutri ini, karena sekarang musimnya hujan, ya, maka memang futur itu kadang-kadang melanda sebagian orang. Karena itu kita membuat benih-benih dalam hati kita untuk semangat kita beramal soleh, jangan sampai menurun semangat itu. Karena walaupun mungkin ini nilainya kecil di hadapan manusia, tetapi Allah sangat menilainya besar. Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu", beramalah kamu, beramalah kalian, fa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Nanti maka Allah akan melihatmu dan juga Rasul-Rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Nanti orang-orang yang beriman itu sebenarnya yang sekitar kita bakal melihat bagaimana konsistensi kita dalam memberikan kebaikan, mempengaruhi kebaikan. Kata surat Tuna ila alimil ghaibi was syahadah, dan nanti akan kembali dalam maksudnya kepada pengetahuan Allah dan juga persaksiannya. Sayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memerintahkan ini sebagaimana amalan kita. Maksudnya bagaimanapun amalan kita, Allah akan memerintahkannya. Walaupun sekecil apapun, hanya menyingkirkan duri dari jalan, Allah akan memberitahukannya. Karena pada hari akhirat nanti Allah itu akan memberikan sebuah layar lebih canggih daripada komputer, lebih canggih daripada bioskop. Tidak perlu lagi bayar di akhirat itu, tapi kita akan menyaksikan langsung perbuatan kita, bagaimana kecil besarnya, atau misalnya dosa
yang kecil maupun besar, kebaikan yang kecil maupun besar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menguji hambanya di hadapannya, sehingga dalam beberapa tafsir dijelaskan, termasuk Mujahid, orang-orang kafir menyesal karena bagaimana orang-orang yang bermaksiat itu menyesal karena diperlihatkan amalan mereka di akhirat nanti. Mencari. Jadi inilah bagaimana kita menaikkan semangat kita. Itu sebagai wasiat dari saya tentunya. Karena inilah untuk kita terus menahi diri. Hadir tidak hanya hadir, tapi bisa memahami, bisa nantinya mengamalkan. Itulah bagaimana, itulah yang akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu itu berdasarkan ridho Allah. Masuk surga itu biiznillah. Nanti kita akan masuk di bab syafaat tauhid nanti ya, kalau sudah dalam ini bab syafaat. Disyafaati Allah itu dengan biiznillah, atas ridhonya. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman. Jadi masuk surga Allah itu dengan rahmatnya, dengan ridhonya, bukan sebab amalnya. Walaupun nanti ada hadis, ada ayatnya tentang amal, dan salah satu ayatnya yaitu jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu berlaku dalam kebaikan maupun kejelekan. Setiap kebaikan maupun kejelekan itu akan dibalas oleh Allah. Kecil apapun, misalnya kita meninggalkan ilmu di dunia, kita akan dibalas di dunia. Akan terasa diri kita itu terasa sempit, terasa buntu hati ini, terasa keras hati ini. Karena meninggalkan ilmu itu bakal terasa, apalagi di akhirat. Segala amalan kita ini akan ditanya, adakah ilmunya? Ini yang menjadi tanggung jawab kita selaku hambanya, selaku muslim, untuk selalu membenahi dirinya. Yaitu motivasi dari saya, dan kita akan melanjutkan ke bab 9 kitab At-Tidukul Quran. Di bab yang ke-9 ini Syekh Abdullah Emre Hayuli menerangkan tentang masalah akal, atau di sini menjelaskan tentang, kalau diterjemahnya, otak besar. Kenapa otak besar yang menjadi sahihnya dalam terjemah, dan juga bagaimana bahasan yang penting, dan juga tentang akal ini. Karena manusia itu terbagi dalam dua golongan. Yang pertama adalah yang dia itu punya akal, tapi dia tidak memanfaatkannya untuk tafakur, untuk memikirkan ciptaan Allah, untuk muhasabah, tidak dimanfaatkan. Segala ciptaan Allah mereka lewati begitu saja. Mereka cari dunia itu untuk berlebihan, sehingga mereka tidak sesuai dengan apa yang diridhoi Allah, sehingga mereka tidak memikirkan, mereka itu tidak takjub. Padahal Allah firman dalam surat Qauf, Bismillahirrahmanirrahim, Qauf Al-Qur'anil Majid, dan Al-Quran itu mulia. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Tetapi telah datang kepada mereka dengan berbagai peringatan dari mereka, bajau munzirun minhum. Itu faqala kafiruna hadza sayun ajib. Dan mereka berkata,
Maka mereka berkata, orang yang kafir berkata, ini adalah menakjubkan. Tapi semenakjubkannya mereka berkata, mereka ternyata ada yang kufur. Banyak memang yang tafakur sehingga masuk Islam di antara mereka dengan meneliti ilmuwan mereka tentang alam ini. Tapi banyak yang mereka yang kufur hanya sekedar mengenal saja, mengetahui saja. Padahal dalam surat yang lainnya, siapakah yang misalkan kamu? Mereka menjawab, la yaqulun Allah. Lalu ada pertanyaan, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Itu dalam sebuah ayat di surat Al-Mu'minun. Mengapa kamu itu tidak bertakwa kepada Allah? Itu. Jadi ini sebuah pertanyaan bahwa diri kita manusia itu diciptakan oleh Allah, menyadari dirinya diciptakan oleh Allah, tapi mereka tidak bertakwa kepadanya. Padahal Allah telah mengingatkan dalam 3 ayat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ini diulang oleh Allah dalam surat An-Nisa, surat Luqman, surat Al-Ahzab. Ini untuk benar-benar mengingatkan agar manusia bertakwa kepadanya. Tapi ternyata manusia itu banyak yang mengkufurinya terhadap ciptaannya itu, tidak tafakur, tidak memikirkan. Pula dalam surat yang lainnya, silakan buka. Nanti tadarus kita surat Ali Imran. Sekarang surat Ar-Ra'd saja. Ini juga menjelaskan tentang hal ini, yaitu ayat ketiga dan juga ayat keempat. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughsil lailan nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dia menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan. Jadi buah-buahan juga berpasang-pasangan. Ikatnya setiap makhluknya, bahkan buah-buahan berpasang-pasangan. Bahkan yang terkecil itu neutron gitu ya. Neutron pasangannya dengan proton. Nah itu kekuasaan Allah menjadikan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Di akhirat nanti juga manusia yang tadinya kalau bahasa kita jempol fisabilillah, itu nantinya akan dapat pasangan seperti Imam Nawawi bikin Riyadhus Shalihin, ya benar. Kemudian Ibnu Taimiyah, imamnya Salaf, dia akan mendapatkan pasangan yang mulia di sisi Allah. Walaupun dia itu jadi jombloan jati, gitu ya. Tapi nanti dapat pasangan. Itulah bagaimana kekuasaan Allah. Apalagi binatang, tentunya memang ada beberapa binatang yang dirinya itu membelah diri. Tapi maksudnya ada yang menjelaskan juga ilmuwan yang lain, bahwa binatang itu pasangannya yang belah diri itu untuk menghasilkan keturunan itu adalah pasangannya ada dalam tubuhnya, ada. Jadi ini maksudnya kesimpulannya bagaimana setiap makhluknya berpasang-pasangan. Ada kutub positif, negatif, itu kan. Ada kutub yang lain, itu kan. Ada kali, ada bagi. Nah itu adalah bagaimana berpasang-pasangan. Setiap menjadikan gunung-gunung, sungai-sungai dan padanya, dan juga dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan alam pada siang. Jadi malam dan siang juga berpasang-pasangan.
Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dan ayat yang keempat, wa fil ardi qita'un mutawatiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanamannya, pohon-pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang juga, disirami dengan air yang bercabang, disirami dengan air yang sama disiramnya pohon-pohon itu, sama tanaman-tanaman kebun anggur sama, tapi Allah ternyata melebihkan tanaman yang satu dengan yang lainnya. Kadang bagaimana keindahannya bunga mawar, Allah lebihkan. Bagaimana kita melihat indahnya. Kadang Allah melihatkan bagaimana kaktus, tahu kaktus yang berduri-duri. Oh ya, tahu. Tapi kita melihat tidak ada keindahan di dalamnya. Padahal itu ciptaan Allah. Kita sangka itu tidak indah. Padahal ini kekuasaan Allah. Mengapa kaktus hidup di padang pasir? Mengapa dia berduri? Itu ada rahasianya. Ini tafakur kita. Jangan menganggap makhluk Allah ini cacat. Jangan. Tapi mungkin bagaimana dia itu punya difabel, kekurangan karena kekuasaan Allah. Ada hikmahnya tersendiri. Makanya bagaimana yang satu dengan yang lainnya dalam hal rasanya juga lebih. Nah, beda kan rasanya pisang dengan anggur, beda ya? Iya. Pisang, anggur beda rasanya dengan nanas atau dengan misalnya dengan bengkuang atau pahit-pahit gitu ya. Tapi kita makan, kita syukuri gitu ya. Iya. Gitu. Jadi juga bahasa juga ini walaupun pahit gitu ya. Sampai ada bahasa itu kan bagaimana buah kopi itu ya, walaupun pahit sudah minum aja gitu. Walaupun pahit nikmati saja gitu kan, nikmati saja walaupun pahit itu kan kopi itu. Nah itu tafakur kita bagaimana rasanya yang begitu manis gitu kan, atau asam asin gitu kan, itu ada hikmahnya tersendiri. Walaupun pahit juga. Karena itulah sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, itulah bagaimana juga bagaimana orang-orang juga bisa jadi saja tidak merasa beriman. Coba di ayat yang seterusnya, wa in ta'jab fa'jabun qauluhum aiza kunna turaban inna lafi khalqin jadid. Dan jika kau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Maksudnya jangan heran kepada ciptaan Allah. Ini saya heran, kok bisa begini ya, langit dan bumi tanpa tiang bisa tertata rapi gitu ya, tanpa jatuh gitu ya. Coba kalau kita renungkan apa yang di atas bukan bintang-bintang, tapi kata Ustaz Lukman, kita bayangkan kalau yang di atas itu adalah mayat. No, itu bilang sekali. Bagaimana seramnya dunia itu. Atau kita bayangkan bagaimana meteor itu yang jatuh pada bumi ini. No, itu bilang sekali. Sampai mana tafakur kita, berpikir kita terhadap alam semesta ini. Jadi juga mereka itu nanti akan bagaimana khalqin jadid, dari tanah apabila kami telah menjadi tanah
kami akan dikembalikan kepada makhluk yang baru. Jadi orang-orang yang kafir itu tidak beriman kepada kebangkitan. Ketika dibangkitkan pada mahsyar nanti, tidak beriman ke dalam yaumul ba'ts, itu tidak beriman orang-orang kafir itu. Maka Allah firman, ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Dan demikian itulah mereka tidak beriman, maksudnya kafir kepada Rabb-nya, kepada Rabb mereka. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Dan mereka itulah yang didekatkan belenggu di lehernya. Itu pada hari akhirat nanti. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka itulah yang jadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah itu orang-orang yang kafir yang tertutup akalnya. Itulah bagaimana mereka tidak tafakur atas ciptaan-ciptaan Allah. Itu juga kita lihat surat belakang buka Al-Alaq ya. Iya. Al-Alaq surat 96. Nah, sebab ini yang dijadikan syahid. Bagaimana Allah firman di dalam Al-Quran itu tentang salah satu kejahatan orang kafir. Kenapa? Karena mereka melarang Nabi Muhammad SAW untuk di Ka'bah, yaitu beribadah, melaksanakan sholat. Mereka juga mencekal sebelumnya adalah haji, dicekal selama 1 tahun tidak boleh haji. Maka Allah berfirman Al-Alaq 15-16, kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Alam ya'lam ya annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah yang melihat perbuatannya. Allah yang melihat segala perbuatannya. Itu. Nah, Yasin kadzibatin khotiyah. Kali-kali tidak, sungguh jika mereka tidak berhenti untuk berbuat demikian, maksudnya untuk melarang ibadah. Kalau mereka tidak berhenti melarang ibadah, maka Allah niscaya karena paham nasiyah, niscaya kami akan tarik ubun-ubun mereka ke dalam neraka. Nah, juga lebih dari itulah bagaimana mereka ubun-ubunnya mendustakan karena dusta. Siatil kadzibatil khotiyah. Karena durhaka, ubun-ubun mereka tidak dimanfaatkan untuk tafakur, sehingga mereka diseret di neraka. Nah, juga dari ada saya ini jadi gemeter gitu ya. Iya. Kan kita bernasib yang sama gitu ya, itu harus jelas. Kalau nanti mau sama, sungguh imannya diri kita. Karena itu nanti ada golongan yang kedua. Golongan yang pertama ini kufur. Jika melihat soalnya tengkorak itu bagian depan kepala, maksudnya manusia itu berpikir dalam tengkorak bagian di kepala, maka kita akan mendapatkan atau menemukan frontal pada otak besar, apa yang fisiologi katakan kepada kita tentang fungsi daerah ini. Sebuah buku yang berjudul Essential of Anatomy Psikologi menyatakan tentang daerah ini, yaitu otak itu bisa memotivasi dan meninjau masa depan untuk merencanakan dan memulai atau takarsa pergerakan yang terjadi di depan dari kuping garis depan, yang bisa merencanakan masa depan setelah itu. Daerah prefrontal ini dalam tinjauan ilmiahnya.
dalam hubungannya itu dengan keterlibatannya di dalam motivasi daerah prefrontal juga dipikir untuk menjadikan pusat fungsi penyerangan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sehingga daerah otak besar itu nanti menurut Kemor adalah bagaimana bertanggung jawab untuk merencanakan motivasi dan memulai perbuatan baik. Jadi kalau akal kita itu akan memulai apakah ini baik ataukah ini jelek ataukah buruk, dan bertanggung jawab untuk menceritakan kebohongan atau juga menengahkan kebenaran. Maksudnya kita memberitahukan bagaimana si Anu sebagai pelaku kriminal telah berdusta, atau kita mengatakan kebenaran ini itu dari otak. Oleh karena itu sangat tepat menggambarkan bagian depan kepala sebagai kebohongan. Maksudnya ubun-ubunnya, ini kan ubun-ubun ya, ubun-ubun bagian depannya. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq, itulah bagaimana para ilmuwan yang meneliti dalam 60 tahun terakhir. Dan sebenarnya di ayat-ayat juga contoh bagaimana mengapa di Al-Quran menggambarkan bagian depan kepala sebagai kebohongan atau perbuatan dosa, khususnya ubun-ubunnya yang dia lakukan itu sebagai perbuatan dosa, dijelaskan dalam Quran. Mengapa Al-Quran juga mengatakan bahwa seseorang itu berbohong dan melakukan dosa, apakah ada hubungannya antara bagian depan dan juga kebohongan dan perbuatan dosa itu? Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, inilah contoh pengarang bagaimana memberikan penafsiran dari teks Al-Quran. Tentunya contoh kalamullah, Allah yang firman dari benih-benih Al-Quran ini yang mungkin terlihat ada pada perbedaan yang dikenal, maksudnya ada perbedaan yang dikenal yang kita mengetahuinya dan juga disetujui atas arti atau maksud itu, karena Allah mengizinkan setiap makhluknya. Adanya menurut Ibnu Katsir adanya interpretasi yang didasarkan dalam pandangan ilmu. Pada pandangan ilmu itu eksak, sangatlah tepat. Jadi Quran itu tepat, Quran itu hak, bukan qaulul haq. Orang-orang yang diberi ilmu itu mengatakan qaulul haq wal aliyul kabir, dan Allah yang maha tinggi maha besar. Arti sebenarnya dari ayat ini adalah sebuah kemarahan dari kebohongan dan kekejaman yang bertubi-tubi terhadap Nabi Muhammad. Siapa yang zalim terhadap Nabi Muhammad? Itu adalah tentu jangan ngobrol. Ada yang jadi dalam bagaimana kemarahan dan kebohongan yang kejaman yang bertubi-tubi terhadap Nabi Muhammad oleh pamannya Abu Jahal di dunia itu akan dihitamkan pada hari kebangkitan sebagai balasan terhadap kata-kata yang mereka lakukan, yang mereka keluarkan, dan perbuatan jahatnya. Jadi perbuatan jahatnya itu akan dihitamkan di jidatnya pada hari kebangkitan. Itu ya, kata itu ya. Ya. Nah itu, nah ini tadarus kita. Silakan buka surat Ali Imran ayat-ayatnya terakhir. Silakan. Yaitu ayat yang
Ya 130 silakan. Ya kita bareng-bareng ya. Ya. Coba yang lain jangan mendengarkan itu pengajian di masjid lain, jadi kadang-kadang nggak konsen saya. Nah sini Innafi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Inilah golongan yang kedua, yaitu ulul albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, pergantian malam dan siang itu adanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yaitu seperti bagaimana? Yaitu ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, yaitu mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk maupun sambil berbaring, dan mereka memikirkan terhadap penciptaan langit dan bumi. Ya, keadaan orang-orang yang beriman. Saya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka qina. Ya Rabb kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia? Jadi semuanya yang Allah ciptakan dengan berbagai manfaat. Itu. Maka subhanaka qina azabannar. Engkau maka jauhkanlah, hindarkanlah kami dari azab neraka. Ini orang beriman seperti ini. Jadi mereka meminta dijauhkan dari azabnya. Wah, ini lumayan ya. Iya. Sampai ayat 195 ini. Sedikit lagi ya. Oh iya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Rabb kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, khususnya juga yang siksa di akhirat nanti di neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Itu hina dia karena tidak tafakur dan tidak ada seorang pun yang menolong bagi mereka, orang-orang yang zalim. Pemalis zalimin min ansor. Rabbana innana sami'na munadiyan munadiyai yunadi bil iman. Maka mereka juga meminta orang-orang yang beriman, orang-orang yang ulul albab itu, orang-orang yang berakal itu, ya Tuhan kami, sungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman. Maksudnya orang yang berdakwah untuk beramal soleh. Itulah sebaik-baiknya. Aminu bi rabbikum fa'amanna. Maka berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Itu yang mereka dakwahkan, berimanlah kamu kepada Rabbmu. Maka kami beriman kepadanya. Fa'amanna. Dan juga Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maka kami pun beriman kepadanya. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbuat baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Tuhan kami, berilah yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. La tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la
tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Maka Allah menjawab pertanyaan atau menjawab doa mereka, maksudnya menjawab mereka doa-doanya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa utu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Maka Tuhan mereka, Rabb mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang maksudnya yang beramal di antara kamu, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena sebagian yang kamu adalah keturunan saling membantu dalam beramal soleh khususnya dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman, khususnya yang dizolimi, diusir dari kampungnya, yang disakiti pada jalanku, ya, disakiti pada jalan Allah, diusir, ya. Berdakwah tapi diusir dia, ya. Jangan khawatir, ya. Masuk itu yang khawatir, ini gimana? Ini tanah PJK, gitu ya. Itu dikasih digeser. Halo firman, itu kan terjadi pertanyaan ini di virtual ini ya. Di antara pertanyaan, gitu ya. Nah kalau firman yang berperang, yang terbunuh, pasti Allah firman apa? Untuk mereka, lau kafironna anhum sayyi'atihim. Pasti aku akan menghapuskan dosa-dosa mereka, kejelekan-kejelekan mereka akan aku hapuskan. Walau udkhilannahum jannatin tajri, dan pasti akan aku masukkan kepada jannat, surga yang mengalir di bawahnya min tahtihal anhar, sungai-sungai. Thawaban min 'indillah, sebagai balasan di sisi Allah, dari sisi Allah. Allahu indahu husnul thawab. Dan di sisi Allah lah ada pahala yang terbaik. Wah, luar biasa. Itulah buat mereka yang benar-benar tafakur, beriman tafakur, yaitu ulul albab. Tentunya bagaimana dua golongan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi golongan yang pertama adalah golongan yang mereka itu tidak berpikir terhadap alam semesta. Padahal alam semesta itu untuk lakum ta'qilun. Mereka tidak pikir sehingga mereka diseret di neraka. Diseret ke neraka. Alhamdulillah. Yang kedua adalah golongan yang mereka itu berpikir dan berdoa kepada Allah, beriman, mematuhi fa'amanna, mematuhi seruan Allah yang Allah itu bagaimana menyuruh, kemudian didakwahkan oleh kaumnya yang beriman, maka kita mengikutinya. Itulah ulul albab. Semoga kita termasuk ke dalam ulul albab itu. Ya, itu menjadi kajian kita pada sore ini. Sudah itu ya, sudah agak gelap ya. Oh iya. Mau sekarang jam berapa nih? Jam 5 ya, sudah pas. Oh iya. Jam 5 lebih. Insya Allah besok kita lanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang mustajab doanya. Itu ya, kita akan kaji hari esok ya. Jangan lupa besok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
semakin kita disehatkan oleh Allah, dikuatkan, dan juga semakin kita tafakur dan juga terus tertarik untuk semangat beramal soleh termasuk mengkaji ilmu ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan hari besok. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.